Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Deka. Kali ini Miss Deka akan menyampaikan sebuah materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup, Miss Deka akan menyampaikan sebuah pengantar. Nah, dari gambar tersebut kira-kira benda apa sajakah yang dapat kamu temukan? Kira-kira apa ya benda yang dapat kita temukan di sini? Ya, di sini ada berbagai makhluk hidup, komponen biotik maupun komponen abiotik. Nah, lalu ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup itu apa ya? Makhluk hidup merupakan komponen biotik, sedangkan benda tak hidup merupakan komponen abiotik. Yuk kita belajar tentang ciri-cirinya. Nah, untuk makhluk hidup, dia memiliki ciri-ciri bergerak, kemudian bernafas, memerlukan makanan, ekskresi, tumbuh, berkembang biak, maupun peka terhadap rangsangan. Selain itu, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri untuk beradaptasi. Nah, dari beberapa ciri-ciri tersebut merupakan semua ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu pasti dia bergerak, terus ada bernafas, memerlukan makanan, dan sebagainya. Nah, benda tak hidup itu memiliki ciri-ciri tidak memiliki gejala hidup. Artinya dia itu tidak bernafas, tidak memerlukan makanan, maupun tidak tumbuh dan sebagainya yang ada pada ciri-ciri dalam makhluk hidup. Lanjut. Nah, ternyata makhluk hidup itu diklasifikasikan. Nah, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat. Dari sini disusun menjadi beberapa tingkatan takson. Nah, takson tertinggi dari makhluk hidup itu ada kingdom, kemudian ada filum untuk hewan, dan divisi untuk tumbuhan. Selanjutnya ada kelas, ada ordo, kemudian di bawahnya ada family, terus ada genus, dan ada spesies. Spesies itu merupakan tingkatan takson terendah atau yang paling spesifik. Lanjut. Nah, contoh dalam penulisan spesies atau nama ilmiah ada aturan yang dinamakan dengan binomial nomenklatur ya. Jadi kata pertama itu menunjukkan nama genus. Nah, cara penulisan nama genusnya itu harus dimulai dengan huruf besar. Kemudian yang kata kedua merupakan penunjuk jenis atau penulisan ini menggunakan huruf kecil. Kemudian pada nama genus dan penunjuk jenis harus digarisbawahi secara terputus atau dicetak dengan huruf miring. Sebagai contoh, nama ilmiah kelapa adalah Cocos nucifera. Nah, dalam hal ini harus ditulis menggunakan huruf miring atau italik. Nah, tapi kata pertama itu harus diawali dengan huruf besar, terus kata kedua huruf kecil, namun kedua kata tersebut harus ditulis dengan format miring ya, atau bisa juga menulis dengan lurus tegak tetapi harus di garis bawah per kata, jadi garis bawahnya harus putus-putus gitu. Nah, di sini Cocos merupakan sebuah nama genus, sedangkan Nucifera itu merupakan penunjuk jenis atau epiteton specificum. Nah, di sini ada gambar padi. Nah, padi ini masuk ke dalam kingdom plantae, sedangkan divisinya merupakan spermatopita. Kelasnya masuk ke dalam monocotyledon, ordonya Poales, familynya Poaceae, terus genusnya merupakan genus Oryza. Nah, untuk spesies merupakan nama yang paling spesifik, takson yang paling spesifik yaitu Oryza sativa. Nah, O ini maksudnya Oryza ya, bisa disingkat, tapi O nya tetap pakai huruf besar dan sativanya S nya pakai huruf kecil.
Nah, selanjutnya dalam makhluk hidup ini kita juga harus mengenal tentang kunci determinasi. Kunci determinasi ini digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah makhluk hidup atau tanaman. Nah, misalkan kita menemukan tanaman dan kita nggak tahu itu nama spesiesnya apa atau jenis tumbuhannya itu apa. Misalnya kita ambil nih, misal ada sebuah tumbuhan, misal kita nulisnya dari nomor 1 dulu. Nah, dari nomor 1 ngelihatnya, nah tumbuhan yang kita dapat itu berpembuluh atau tidak. Kalau dia berpembuluh, dia lanjut ke nomor 2. Nah, tetapi kalau dia tidak memiliki pembuluh, dia udah selesai sampai di sini. Nah, dia langsung ketemu identifikasinya itu termasuk ke dalam tumbuhan lumut. Nah, jadi kunci determinasi tumbuhan lumut itu 1B. Tapi kalau tanaman yang kita temukan ternyata dia memiliki pembuluh, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini dilihat lagi tumbuhannya berbiji atau tidak berbiji, gitu ya. Misalkan dia itu tidak berbiji, berarti dia termasuk ke dalam golongan suplir. Nah, kalau dia berbiji, maka lanjut ke nomor 3. Begitu seterusnya sampai kunci determinasi sampai spesiesnya itu ketemu. Sekian penjelasan singkat Miss Deka hari ini sebagai pengantar tentang klasifikasi makhluk hidup. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.